Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas perencanaan program komunikasi dengan tema Edukasi Kesadaran Sampah Plastik untuk Remaja di Lingkungan Perumahan. Tema ini saya pilih karena saya melihat langsung kondisi di sekitar rumah di mana masih banyak remaja yang membuang sampah plastik sembarangan. Oleh karena itu, program ini saya rancang sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan mendorong perubahan perilaku yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke penjelasan slide pertama. Berikut slide-nya. Pada bab 1 ini berisi latar belakang program. Bagian ini menjelaskan alasan kenapa program perlu dilakukan. Dalam konteks saya, masalah sampah plastik semakin meningkat akibat pola konsumsi remaja yang banyak membeli minuman kemasan, kopi saset, dan jajanan cepat saji. Saya melihat sendiri di sekitar perumahan, banyak plastik berserakan di dekat warung, area nongkrong, dan taman kecil. Kondisi ini menunjukkan kurangnya kesadaran ekologis. Slide selanjutnya berisi rumusan masalah yang akan dibahas pada materi ini. Yang pertama, bagaimana meningkatkan pemahaman remaja tentang dampak sampah plastik. Dan yang kedua, media pesan komunikasi apa yang efektif untuk mengubah perilaku mereka. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan program ini ialah meningkatkan pengetahuan remaja tentang bahaya sampah plastik dan membentuk kebiasaan baik seperti memilih sampah dan membuang pada tempatnya. Lalu ada manfaat program. Yang pertama, manfaat teoritis, menambah kajian ilmu komunikasi lingkungan. Dan yang kedua, manfaat praktis, menciptakan lingkungan hunian lebih bersih. Berikut ini adalah contoh kasus nyata yang saya alami, yaitu di jalan menuju komplek perumahan, banyak remaja membeli minuman cup dan meletakkan sampahnya di atas pagar rumah warga. Hal ini memicu komplain dan akhirnya RT meminta warga membersihkan setiap minggu. Inilah masalah yang membuat program ini relevan. Selanjutnya kita masuk ke bab 2. Tinjauan pustaka yang berisi teori atau model utama, konsep utama, dan penelitian pendukung. Teori atau model komunikasi meliputi 3 hal, yaitu model perencanaan program komunikasi HAMAT 2023 sebagai acuan utama penyusunan strategi, pelaksanaan, dan evaluasi program. Dan teori komunikasi lingkungan, environmental communication, untuk menjelaskan bagaimana pesan lingkungan disampaikan dengan efektif. Dan teori perubahan perilaku, behavior change model, yang relevan untuk mengubah kebebasan remaja. Yang kedua ialah konsep utama meliputi kesadaran lingkungan, pengelolaan sampah plastik, kampanye publik berbasis komunitas, komunikasi persuasi hijau, green communication. Dan yang ketiga, penelitian pendukung. Misalnya, penelitian lokal mengenai perilaku buang sampah sembarangan pada remaja. Selanjutnya, kita masuk ke bab 3, metodologi dan rencana aksi yang berisi pertama, analisis situasi dan audiens, yaitu menggunakan analisis SWOT seperti disarankan HAMAT 2023. Remaja usia 13-19 tahun di perumahan atau lingkungan RT, akrab dengan media sosial terutama TikTok dan Instagram. Dan yang kedua, strategi komunikasi. Strategi dirancang agar pesan mudah diterima. Gunakan konten visual dan video pendek. Libatkan tokoh lokal seperti ketua RT atau karang taruna. Fokus pada pesan kesadaran mulai dari satu sampahmu. Dan yang ketiga, taktik dan kegiatan program. Contoh kegiatan, mini campaign agar ayo bersih bareng melalui Instagram dan WhatsApp grup warga. Edukasi outdoor di taman kecil atau lapangan. Workshop daur ulang sederhana, misalnya membuat pot dari botol plastik. Pemasangan poster kreatif buatan remaja itu sendiri. Keempat, timeline program. Biasanya 1-2 bulan mencakup persiapan, implementasi, dan evaluasi. Dan yang kelima, sumber daya program, peralatan pembuatan konten, sound system, printer poster, relawan warga, dan dukungan anggaran RT atau karang taruna. Selanjutnya kita masuk ke bab 4, pengelolaan atau pengorganisasian program yang berisi 1. Struktur organisasi, misalnya ketua program, seksi publikasi, seksi acara, dokumentasi, humas, dan koordinator remaja. Dan yang kedua, uraian tugas atau job description, misalnya ditempatkan sebagai penanggung jawab publikasi untuk membuat konten edukatif di Instagram remaja perumahan. Ketiga, anggaran program, termasuk biaya cetak poster, konsumsi kegiatan, transportasi relawan, dan peralatan workshop. Dan yang keempat, ada kemitraan atau kolaborasi, misalnya dengan bank sampah setempat, dinas lingkungan kecamatan, komunitas peduli sampah. Selanjutnya, kita masuk ke bab terakhir, evaluasi program, yang meliputi jenis evaluasi dan teknik evaluasi. Jenis evaluasi mengikuti HAMAT 2023, evaluasi input, kesiapan, tim dan alat, evaluasi proses kelancaran kegiatan, kampanye dan workshop, evaluasi output jumlah peserta, jangkauan konten, media sosial, banyaknya sampah terkumpul, evaluasi outcome, perubahan perilaku remaja, misalnya kini membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, ada teknik evaluasi, kuesioner sederhana, observasi langsung sebelum dan sesudah program, wawancara dengan ketua RT dan warga.
yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini yaitu perencanaan program komunikasi harus disusun secara sistematis sesuai panduan Hamad 2023, mulai dari perumusan masalah, teori pendukung, strategi, manajemen program, hingga evaluasi dengan tema edukasi sampah plastik. Saya berusaha merancang program yang tidak hanya informatif, tetapi juga mampu mengubah perilaku remaja di lingkungan sekitar. Program yang baik adalah program yang berbasis kebutuhan nyata masyarakat, serta dapat memberikan perubahan yang terukur. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.